secara literatur ada yang namanya Samatha Yanika dan Vipassana Yanika. Ya, jalur untuk pencapaian pencerahan ya. Samatha Yanika itu seseorang berwipasana dengan basic jhana. Ya, dan itu Samatha Yanika. Ada yang Vipassana Yanika. Mereka berwipasana langsung tanpa jana gitu ya. Jadi wipasana yanika bisa berwipasana langsung walaupun tanpa latihan samatha ya. Jadi ada dua ini. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa setiap samatha ataupun wipasana yanika itu perlu konsentrasi. Jelas kalau samatha itu konsentrasinya jana. Dengan jana menghasilkan cahaya yang terang, ya, yang dengan bantuan cahaya ini sendiri seseorang akan bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. Begitupun juga yang vipassana yanika, dia pun harus punya konsentrasi. Jadi bukan cuma hanya sekedar vipassana saja, perlu konsentrasi minimal sampai dengan upacara samadhi. Minimal dengan upacara samadhi, dan latihan vipassananya itu harus dengan metode 4 unsur. Dan dia pun harus melatih konsentrasi juga dengan latihan 4 unsurnya itu. Kalau secara literatur ya. Nah, karena latihan 4 unsur akan menghasilkan cahaya yang terang juga dan maksimal sampai dengan upacara samadhi. Gitu. Setelah terang, nah dia akan menghancurkan cahaya di tubuhnya itu yang seperti nanti akan jadi seperti blok es gitu. Seperti blok es yang warna yang kayak Anda pernah lihat es batu, ada putih-putihnya, ada yang transparan sama yang putih kan. Nah, kira-kira seperti itu di tubuh Anda nantinya. Ya, Anda terus renungkan untuk mengamati unsur-unsurnya di sana, 4 unsurnya itu. Patawi, apo, tejo, wayu. Patawi, apo, tejo, wayu. Atau tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Terus sampai akhirnya nanti yang seperti blok es itu akan pecah. Ya kan? Akan pecah menjadi partikel-partikel kecil. Ya, bukan seperti blok es itu lagi. Ya, seperti partikel-partikel kecil yang mana nanti akan ada dia bergumpal, ada gumpalan-gumpalan yang harus dipecah lagi sampai akhirnya tidak ada yang menyatu, artinya sudah tidak bisa dipecah lagi, kira-kira seperti itu. Dan prosesnya kira-kira seperti orang zaman dulu, mungkin entah anak sekarang nggak tahu, kalian tipi renyak ya, tipi renyak tahu kan. Nah, kira-kira seperti itu, banyak dotnya itu, titik-titik gitu. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu, banyaknya sekali, gitu, banyaknya, saking masifnya, saking simultaneously-nya, terus muncul dengan cepat dan sering. Nah, itu meditator itu yang vipassana murni harus ke sana arahnya untuk di tahapan itu. Jadi itu yang dilihat materi terkecil yang dibilang sebagai rupa kalapa. Jadi dia yang vipassana harus mulai dari kalapa, mengamati rupa kalapa dulu, rupa kamatana. Karena mereka tidak punya pengalaman untuk mengamati batin. Karena mereka nggak familiar dengan batin itu sendiri. Kalau yang samatha yanika, bisa pilih mau rupa kamatana dulu, pengamatan rupa, atau dengan nama kamatana dulu, pengamatan batin. Karena dia bisa dua-duanya. Ketika rupa kamatananya nggak jelas, dia bisa beralih ke nama batin. Karena apa? Dia sudah berlatih mengamati faktor-faktor jana. Faktor-faktor jana ini adalah merupakan cetasika. Vitaka, wicara, piti, suka, eka, gata ini adalah cetasika. Yang mana namanya tergolong dalam batin. Ya kan? Bagian dari batin kan winyana.
wedana, terus sanya, terus sangkara. 4 kan batin, ya kan? Nah, winyana oke, wedana oke, sanya oke. Nah, witaka, wicara, piti, suka, ekagata aja di mana? Di sangkara. Mereka ada di sangkara, kelompok besar. Ya kan? Kalau didebatin, kalau kita pecah cita dan cetasika, cita ya kesadaran, cetasika. Ya ini witaka, wicara, piti, suka, ekagata ini bagian dari cetasika. Jadi sangkara itu kumpulan dari banyaknya cetasika. Selain winyana, sanya, dan wedana itu sendiri. 3 kelompok besar, selebihnya di sangkara. Nah itu. Jadi karena meditator yang samatha yanika sudah terbiasa mengamati batin itu sendiri, yaitu sangkara di bagian witaka, wicara, piti, suka, ekagata, akhirnya dia terbiasa untuk mengamati yang lain, tinggal merubah kebiasaannya. Ya, jadi yang samatha yanika bisa pilih mau mulai dari rupa kamatana atau dari nama kamatana, atau pengamatan rupa atau pengamatan nama batin. Tapi bagi yang samat vipassana yanika nggak ada pilihan. Mereka harus memulai dari pengamatan terhadap materi. Mereka harus mengamati materi sampai materi yang terkecil, yaitu paramata rupa. Rupa kalapa itu sendiri. Rupa kalapa itu sendiri dikatakan bahwa belum materi yang terhakiki, itu hanya materi yang terkecil. Ya. Jadi di dalam rupa kalapa itu masih ada kandungannya lagi, masih ada unsur-unsurnya lagi di dalamnya, itu yang harus dicek, yang harus dimengerti. Ya, yang harus dimengerti, makanya ada istilah dalam palingnya itu rupa-rupa parigahanyana. Artinya pengamatan atau pengetahuan yang berhubungan dengan materi. Rupa parigahanyana. Itu harus dipahami. Itu bagian dari nama rupa paricedanyana. Nyana pertama. Jadi nyana pertama, meditator harus mengerti nama dan rupa paricedanyana. Pengetahuan tentang kejelasan dari nama dan rupa. Mereka setelah Anda bisa mahir nama, rupa, ya berikutnya nama. Ini harus ditembus, harus dimengerti. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya ketika Anda belajar Abhidhamma, Anda akan mengerti ada 28 jenis rupa yang harus dipahami, yang harus dikenali ketika Anda memulai untuk berwipasana. Gitu. Dan juga ada dinamanya juga, ada 89 cita. Ya, yang harus dipahami prosesnya, cita witinya, cita kanaknya. Gitu, manodwara witi misalnya, manodwara witinya harus diketahui. Ya kan, caku dwara witi, sota dwara witi, ganda dwara witi misalnya. Pokoknya semua dwara itu harus dimengerti prosesnya. Ya, caku dwara witi misalnya, caku winyana, sampaticana, ya kan, sampaticana, santirana, wotapana, tadaramana, terus bawangga. Ini harus dipahami proses-proses itu. Di dalam Abhidhamma pakai sekali. Ya makanya Abhidhamma itu adalah teknikalnya meditasi. Teknikal meditasi Abhidhamma itu, bagian-bagian itu. Nah, itu vipassana. Ya, Mas Ami ya. Jadi ya ketika persyaratan ini, ketika seorang mau bermedi vipassana, ya harus dipenuhi secara teks ya. Gitu. Kalau tidak, ya akan sulit dikatakan sebagai vipassana. Kira-kira seperti itu. Muatannya sangat banyak sebenarnya vipassana itu. Jadi ketika kita sudah pelajaran ini dengan baik, bahwa muatan vipassana itu begitu luas, maka kita harus punya persiapan sesungguhnya untuk bisa membawa muatan ini yang besar gitu. Nah, bagi siapapun yang bisa membawa ini dengan baik,
Makanya wajar, pantas kalau seseorang bisa membawa ini dengan baik, bisa menembus Maggapala. Kira-kira begitu. Karena luas sekali, banyak sekali ininya. Dan indah sekali. Kekuatannya luar biasa sekali. Pantas mereka yang berhasil dalam Vipassana dengan membawa muatan-muatan yang begitu bernilai bisa menembus Maggapala. Karena ujung-ujungnya ya Vipassana itu akan pencapaian Maggapala. Ya, jadi ya memang sekali lagi mau Samatha Yanika ataupun Vipassana Yanika, Anda harus membentuk konsentrasi. Itu poin kuncinya. Ya, dengan Samatha Anda bisa membentuk konsentrasi sampai dengan tingkatan jana. Ya, dengan Vipassana Anda bisa membentuk konsentrasi Anda sampai upacara samadhi. Kira-kira seperti itu. Dan dua-duanya menghasilkan cahaya yang terang, sangat terang. Tapi ya dengan jana akan lebih powerful. Kira-kira seperti itu.